Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammadin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum hudah. Amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati ashabul fadilah, para habaib, wabil khusus al-mukarram wal-muhtaram sahibul fadilah wasiyada al-habib Ubaidillah bin Idrus al-Habsyi yang datang dari Surabaya, yang pada malam hari ini insyaallah akan memberikan tausiah mau'idah hasanah untuk kita semua. Dan yang sama-sama kita hormati, kita muliakan para ahli ulama serta guru-guru agama, dan yang kita hormati para pejabat daerah yang tidak bisa disebutkan satu persatu nama beliau, dan yang sama-sama kita hormati hadirin hadirat jamaah majelis taklim, murid ilmu wal ibadah, para undangan rahimakumullah. Pertama-tama mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada malam hari ini kita kembali bisa bertemu muka, bersilaturahmi, berkumpul di majelis taklim ini dalam rangka bersama-sama kita menghadiri perayaan atau peringatan lahirnya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan berkah kita berkumpulnya pada malam hari di tempat ini bersama para habaib, para alim ulama, dan semua yang hadir di sini, mudah-mudahan sebagaimana Allah kumpulkan kita bersama mereka di dalam dunia ini, kita berharap agar senantiasa berkumpul dengan para habaib ini sampai kepada mahsyar, sampai ke dalam surga ya Allah Subhanahu wa taala. Dan ucapan terima kasih sekali kepada para undangan sekalian, wabil khusus kepada Mukarram Habib Ubaidillah yang alhamdulillah beliau pada malam hari ini kembali bisa berada di tengah-tengah kita, hadir di tengah-tengah kita, jauh datang beliau dari Surabaya. Alhamdulillah. Dan terima kasih kepada para undangan-undangan yang lain yang juga pada malam hari ini ikut berhadir meramaikan acara pada malam hari ini, meramaikan syiar agamanya Allah Subhanahu wa taala melewat peringatan lahirnya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ucapan terima kasih pula kepada para penyumbang-penyumbang, para pendukung-pendukung acara pada malam hari ini, baik menyumbangkan uang atau menyumbangkan tenaga, pikiran, dan lain-lain sebagainya. Sekali lagi ulun mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, dan ulun hanya bisa berharap semoga Allah membalas akan jerih payah pian-pian barataan dengan balasan yang berlipat ganda. Para hadirin dan hadirat rahimakumullah, sekilas informasi selama ini ulun bisa menginformasikan tentang jadwal pengajian yang ada di majelis taklim ini. Barangkali malam ini ulun informasikan, barangkali ada di antara pian-pian yang mau hadir. Jadi acara pengajiannya di pukul 1 minggu hampir tiap hari. Pertama malam minggu habis maghrib pembacaan fikih Sabil Muhtadin dan kitab tauhid Aqidatul Najib. Kemudian pagi minggu jam 6:30. Sekarang ini masih membaca kitab Manhajul Istiqamah karangan Al-Habib Utsman bin Abdullah bin Yahya.
Kemudian terus lagi malam Senin Maulidur Rasul setiap minggu. Kemudian sore Senin ibu-ibu, khusus ibu-ibu, pembacaan Dalailul Khairat setelah sembahyang Asar, disambung pembacaan kitab Al-Jawharul Mawhub Binyan. Kemudian malam Selasa di sini kita ada ulun di luar. Pagi Selasa di luar. Malam Rabu itu kosong. Kadang-kadang kematakuran. Kemudian hari Rabu sore di luar. Malam Kamis di sini lagi itu habis maghrib pembacaan Dalailul Khairat. Itu khusus laki-laki. Habis maghribnya sampai Isya, begitu Isya, adzan Isya, sholat Isya berjamaah dilanjutkan dengan baca kitab Nasaihul Ibad karangan Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani, Banten. Kemudian sore Kamis habis asar itu ibu-ibu, bapak-bapak sama ibu-ibu pembacaan kitab hadis Riyadhus Shalihin. Malam Jumat pembacaan burda, berikut tahlil sampai waktu Isya, adzan Isya. Kemudian pagi Jumat pembacaan kitab Kashful Ummah yang berisikan di dalam tentang kubur. Kemudian malam Sabtu ulun di luar. Kemudian pagi Sabtu di sini lagi itu pembacaan tafsir Jalalain. Jadi kalau pengajiannya Sabtu, malam Ahad, pagi Ahad, sore Senin, kemudian malam Kamis, kemudian sore Kamis, pagi Jumat 7 kali. Amaliyahnya Dalailul Khairat, burdah malam Jumat, teman malam Senin, Maulid, habisi diseling dengan pembacaan Maulid Al-Azhar Ad-Dimyati. Dua amal itu bergilir bergantian. Barangkali ada para hadirin yang mau hadir, itu tadi jadwal yang sudah kita laksanakan selama ini di Majelis Ta'lim ini. Nah itu kira-kira sekedar informasi. Dan insya Allah nanti setelah umrah, dan insya Allah kami bersama Habib dan bersama rombongan akan melaksanakan umrah insya Allah di tanggal 13 Maret atau 1 Jumadil Ula ya. Insya Allah bersama-sama Habib dan bersama kawan-kawan yang lain yang ikut gabung. Dan insya Allah setelah itu tanya Habib tadi, kami minta di sini agar Habib mengisi sebulan sekali yang pagi minggunya. Dan alhamdulillah beliau berkenan untuk mengisi sebulan sekali. Tapi untuk tahun ini tadi ujian Habib habis umrah saja baru kita atur. Ya bisa. Nah, insya Allah habis umrah ke Hadramaut plus Hadramaut umrah plus Hadramaut. Insya Allah mudah-mudahan Allah kabulkan segala hajat. Nah kira-kira itu saja informasi yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Lebih kurangnya ulun mohon ampun, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillati bini'amihi tatimmus salihat wa bidzikrihi tatanazzalur rahmat wa bidzikri habibihi Muhammad tatanazzalul barakat wal khairat wal fuyudat wal imdadat. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim wa syarrif wa azzim ala habibika wa nabiyyika wa safiyyika sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina wa maulana Muhammad nurika sari wa madadika jari wajma'na bihi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi bi rahmatika ya nur. Amma ba'du, yang ulun hormati para habaib,
Yang ulun hormati para guru agama, wabil khusus guru kita bersama Guru Haji Ahmad Subki. Semoga para habaib, para guru agama, terutama guru kita Guru Haji Ahmad Subki selalu dipanjangkan umurnya oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat, dan selalu dimudahkan segala urusannya oleh Allah, sehingga dapat selalu membimbing kita di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yang belum hormati para pejabat yang berhadir pada malam hari ini, para tokoh masyarakat, para donatur, para syarifah, hadirin, hadirat yang sama-sama dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, tidak ada kata yang pantas yang kita ucapkan pada malam hari ini kecuali memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah atas limpahan nikmat yang sungguh banyak kepada kita. Dengan dihadirkannya kita di majelis yang mulia ini, di majelis yang penuh barakah ini, majelis yang bersambung dengan majelis orang-orang saleh yang terdahulu sebelum kita, bersambung kepada majelis sebelumnya sampai majelis sahabat bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Yang mana dikatakan oleh Al-Imam Junaid Al-Baghdadi, barang siapa yang menghadiri peringatan Maulid kemudian mengagungkan Nabi Muhammad, memuliakan Nabi Muhammad, meninggikan derajat Nabi Muhammad, maka orang itu telah sempurna imannya. Amin ya rabbal alamin. Dan dikatakan juga oleh Ibn Jauzi rahimahullah, anna min khawasihi amanun fi dhalikal 'am wa bushra 'ajilah bi naili buqyah wal maram. Barang siapa yang menghadiri peringatan Maulid, maka dia akan mendapatkan keamanan dari Allah selama setahun penuh. Diberi keamanan oleh Allah selama setahun penuh, dan dia akan mendapatkan kabar gembira, hajatnya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan masih banyak manfaat orang menghadiri peringatan Maulid. Apalagi kehadiran kita ini tidak lain dan tidak bukan karena perasaan cinta, perasaan rindu kepada Nabi Muhammad, dan juga gembira atas kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Katakan kepada mereka, wahai kekasihku Muhammad, bergembiralah kalian dengan keutamaan dari Allah dan rahmat dari Allah. Kita diperintah oleh Allah bergembira. Dengan apa bergembira? Dengan keutamaan Allah, dengan rahmat Allah. Itu lebih baik dari apa yang kita usahakan. Sekeras kita berusaha, secapek apapun kita bekerja, masih lebih baik keutamaan dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian para ulama bertanya kepada kita, sekarang keutamaan Allah mana yang lebih mulia dari Nabi Muhammad?
para sahabat, di antaranya Al-Imam Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan, "A'zamu ni'matin Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Nikmat yang paling mulia, yang paling agung, yang paling tinggi, yang paling besar adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan rahmat mana yang lebih besar dari Nabi Muhammad? Wa ma arsalnaka illa rahmatan. Aku tidak mengutus engkau kecuali sebagai rahmat lil alamin, kepada sekalian alam. Yang disebutkan alamin ma siwallah. Alamin adalah yang selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita bergembira dengan hari kelahiran beliau, memperingatinya di bulan kelahiran beliau, kita mengikuti tuntunan Allah dalam Al-Quran. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi beliau mengatakan, "Fatrabu yahlal mathani." Bergembiralah wahai orang yang berada di zaman ini. Fatrabu, disuruh gembira kita, karena kita mendapatkan nikmat yang luar biasa, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, yang karena beliau ulun lawan pian ada di atas muka bumi ini. Karena beliau ulun lawan pian diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena beliau ulun lawan pian bisa makan, bisa goreng, bisa menikmati semua kenikmatan dunia. Semua berkat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Dia diriwayatkan dalam kitab Maulid Syaraful Anam, ada seorang kaya raya di Mesir. Beliau berdagang, dan keuntungan dari perdagangan tersebut selama 1 tahun dipergunakan untuk merayakan Maulid Nabi Muhammad besar-besaran. Kalau zaman sekarang itu dananya miliaran. Nah, bagaimana Maulid dengan dana yang miliar? Oh, pasti meriah luar biasa. Jadi dia kerja selama 1 tahun penuh, untungnya hanya untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad. Subhanallah, saudagar ini memiliki tetangga suami istri Yahudi. Sang istri bertanya kepada suaminya, "Wahai suamiku, ini tetangga kita tiap tahun mengadakan acara besar-besaran, mengundang orang se-Mesir. Puluhan ribu orang diundang, dikasih makan yang enak-enak, diundang para guru agama, diundang para habaib, semuanya besar-besaran. Tapi kita tetangganya nggak diundang." Katanya suaminya, "Karena kita Yahudi." Kenapa dia mengadakan acara seperti itu? Dia mengadakan acara seperti itu karena menunjukkan gembiranya dia atas kelahiran Nabi Muhammad SAW. Senangnya dia atas kelahiran nabinya. Subhanallah, pada malam harinya sang istri Yahudi tersebut bermimpi melihat seorang laki-laki yang tampan luar biasa, wajah bercahaya, berjalan diiringi oleh orang yang banyak. Tidak pernah dia lihat wajah setampan itu, luar biasa. Disebutkan di dalam suatu kitab bahwa ketampanan Nabi yang dibuka oleh Allah di dunia ini baru 1, 9 dipersiapkan oleh Allah kelak di hari kiamat. Baru 1 saja. Di antara ulama kita mengatakan apa? Seandainya para wanita yang memandang Nabi Allah Yusuf, mereka memandang Nabi besar Muhammad, maka mereka tidak akan terasa memotongi jantung mereka. Nabi Allah Yusuf hanya memiliki separuh ketampanan Nabi besar Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang ini yang tampan luar biasa? Maka perempuan Yahudi dalam mimpi itu bertanya kepada orang-orang yang mengikutinya, siapa itu? Loh, kamu ini siapa? Kok kamu nggak kenal orang yang di depan? Saya ini orang Yahudi, katanya perempuan tersebut. Oh, pantas kalau kamu nggak kenal, itu adalah Nabi kami, Nabi Muhammad. Langsung wanita itu mengatakan dalam hati, wah, kalau untuk memperingati hari kelahiran ini pantas semua harta dikorbankan. Luar biasa. Kita pernah dengar anaknya Raja Brunei ketika memperingati hari ulang tahunnya menghabiskan dana sekitar 350 miliar. Padahal tidak tahu itu anak nanti di hari kiamat masuk surga apa masuk neraka. Nggak tahu matinya baik apa matinya su'ul khatimah. Mengeluarkan uang 350 miliar. Na'udzubillahi min dzalik. Padahal kelahiran cuma seorang anak yang masih lebih bungas orang-orang oleh hari. Maka si wanita tersebut berkata dalam hati, kalau memang memperingati hari kelahiran orang ini, wah pantas keluar dana besar, cocok. Maka dia berkata kepada sahabat-sahabat Nabi, boleh saya bicara dengan Sidin? Kami mau permisi dulu, minta izin dulu. Rasulullah, ini perempuan Yahudi mau bicara lawan pian, silahkan. Disuruh bicara, si perempuan Yahudi malah bertanya, ya Muhammad, kenapa engkau memperbolehkan aku berbicara dengan engkau? Rasulullah menjawab, aku tidak memperbolehkan, tidak mengizinkan engkau berbicara dengan aku kecuali aku sudah tahu ada hidayah Allah di dalam hati. Kamu bakal masuk Islam. Wanita tersebut masuk Islam di dalam mimpi. Keesokan harinya bermimpi melihat Nabi. Kalau orang sudah bermimpi melihat Nabi itu rindunya luar biasa. Para sahabat yang melihat Nabi setiap hari, begitu mereka mendengar Nabi meninggal dunia, mereka tidak bisa menerima. Bahkan Sayyidina Umar bin Al-Khattab, beliau menghunus pedang sambil mengatakan, barang siapa yang mengatakan Nabi Muhammad telah meninggal dunia, aku potong kepalanya. Karena mereka tidak bisa menerima Nabi meninggal, tidak mau berpisah dengan Nabi. Luar biasa. Jangankan sahabat, orang-orang di Siwon Hadramaut semasa hidup Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habashi sahibul Maulid, mereka mengatakan semasa hidup Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habashi, kami merasa kami berada di surga. Kami baru sadar kalau kami ini masih hidup di dunia setelah meninggal Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habashi. Jadi waktu pemakaman, orang-orang Sewon itu saling memandang, oh, kita ini masih di dunia ya setelah meninggalnya Al-Habib Ali. Nikmat duduk bersama Al-Habib Ali, serasa berada di surga. Bagaimana yang duduk dengan Nabi Muhammad? Bahkan pernah Rasulullah menceritakan tentang peperangan Mu'tah. Rasulullah mengatakan sekarang Zaid bin Harithah terbunuh digantikan oleh Ja'far bin Abi Thalib. Sekarang Ja'far bin Abi Thalib terbunuh. Roh Ja'far sudah terbang di surga. Karena Sayyidina Ja'far terpotong kedua tangannya di peperangan tersebut, Allah menggantikan kedua tangannya dengan dua sayap yang dia pakai terbang di surga dimanapun dia inginkan, sehingga dijuluki Ja'far At-Tayyar, Ja'far yang selalu terbang. Roh Ja'far sudah masuk surga kata Rasulullah, tapi sekarang roh Ja'far berada di majelis kita, di akhir majelis kita kata Rasulullah, karena Ja'far tahu bahwasanya kenikmatan surga adalah duduk bersanding dengan aku kata Nabi Muhammad.
Habib Ali Habsyi sendiri beliau mengatakan fi jannatin ma syaqani min wasfiha illa likauni hibbi fiha khayyama. Surga itu indah, nikmat, tapi keindahan kenikmatan surga tidak membuat aku rindu ingin masuk surga. Yang membuat aku rindu ingin masuk surga karena di dalamnya ada kekasihku Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Hadirin hadirat rahimakumullah. Wanita Yahudi tersebut mendatangi saudagar kaya raya yang setiap tahun mengadakan maulid. Rindu luar biasa. Diceritakan mimpinya. Tidak diceritakan mimpinya, tidak dibongkar mimpinya. Wahai Syekh, saya ingin mengadakan acara seperti tadi malam di rumah kamu. Wah, dia lihat ini wanita Yahudi. Bisa ya Syekh? Bisa. Ini seorang dai, seorang yang berdakwah di jalan Allah itu seharusnya bisa mempergunakan berbagai macam cara dalam berdakwah untuk mendekatkan orang kepada Allah dengan cara yang diperbolehkan oleh Allah, bukan dengan cara yang haram. Tapi kalau mau mengadakan maulid, kita harus undang habaib, keturunan Nabi. Kita harus undang para ulama sebagai pewaris Nabi. Kalau tidak ada dua ini, Nabi tidak akan datang. Silahkan. Wanita Yahudi tadi mengatakan semua emas aku sudah aku jual. Sudah belanja yang luar biasa banyak di pasar. Aku sudah siap. Dalam mimpi, wanita tersebut bertanya kepada Nabi, wahai Nabi, setelah dia masuk Islam, engkau ini mau kemana? Oh, aku mau ke rumah saudagar ini karena dia mengundang aku. Jadi maulid ini mengundang Nabi supaya Nabi datang kepada kita. Sehingga kita tadi berdiri itu untuk menghormati kedatangan Nabi meskipun ulun lawan pian kadang melihat. Habib Ali Habsyi mengatakan kepada orang-orang yang ingkar tentang kedatangan Nabi ketika Mahadul Qiyam, beliau mengatakan syu'indanal Mustafa hadir habibuna khairul insani qad faharihu lanal atir hadra'ahu yarumdul a'yani. Ketika Qiyam beliau mengatakan, lihatlah sekarang Mustafa Nabi besar Muhammad hadir di tengah-tengah kita. Nabi kita, kekasih kita, manusia yang termulia, bau harumnya telah tercium. Apakah ada di antara kalian yang melihatnya, wahai orang yang sakit mata? Ulun lawan pian sakit mata. Tapi kita yakin Nabi hadir, karena Nabi kalau diundang hadir. Idza da'ahul miskinu ajabahu ijabatan muajjalah. Kalau diundang oleh orang miskin, beliau lebih cepat hadir. Tapi Nabi sifatnya kalau diundang beliau hadir. Ini pemimpin diundang hadir. Kadang-kadang ada pemimpin diundang alasan rapat. Alasannya macam-macam sudah. Dari alasan rapat sampai mobilnya bannya bocor. Kalau Nabi tidak melihat siapapun yang undang beliau hadir, terutama orang miskin. Luar biasa. Pernah ada seorang sahabat habis sholat isya, ini sahabat basa-basi. Nabi, ayo makan malam di rumah saya. Naam, iya. Waduh. Akhirnya saya kaget sahabat. Waduh, di rumah nggak ada apa-apa ini. Sebentar Nabi, ulun pulang dulu sekitar berapa menit baru pian datang. Oke, katanya Nabi, ulun tunggu. Pulang sahabat tadi bilang sama istrinya, ulun sudah terlanjur ngundang Nabi. Wah, pian ini kita nggak ada apa-apa mau diberikan kepada Nabi, dihidangkan, disuguhkan kepada Nabi.
Supan lawan Nabi. Kenapa pian begitu? Iya, ulun cuma basa-basi tapi Nabi langsung menjawab. Kita cuma ada satu roti saja. Terus kada ada makanan lagi, kada ada duit. Kalau zaman sekarang nyaman, undang orang, oh semuanya adanya. Masya Allah, kalau zaman sekarang tinggal ada duit, semuanya datang. Kita cuma ada roti sama cuka. Ya sudah, itu aja. Suguhkan kepada Nabi. Nabi tidak pernah mencela makanan sama sekali. Sahabat tadi dengan gemetar menyuguhkan kepada Nabi, Nabi ini makanan yang ada di rumah kami. Nabi senyum. Nabi memotek roti dicampur dengan cuka, beliau makan dengan lahap. Dan beliau mengeluarkan hadis, ni'mal idam al-khal. Lauk pauk yang paling nikmat adalah cuka. Sahabat tadi yang gemetar jadi gembira luar biasa. Berarti ulun ini sudah menyuguhkan lauk pauk yang ternikmat kepada Nabi. Padahal tujuan Nabi ingin menghibur hatinya. Luar biasa junjungan kita Nabi Muhammad. Maka katanya Syekh tersebut, jam berapa kamu? Wanita tersebut bertanya, Nabi kalau pian diundang datang? Iya. Kalau ulun yang undang pian di mana? Pian datang? Iya. Wah, hebat ini katanya wanita Yahudi. Belum masuk Islam sih. Dalam mimpinya belum masuk Islam. Datang ke Syekh, kamu janjian sama Nabi jam berapa? Jam 12 siang. Oh, oke. Sebelum jam 12 kita baca maulid, pas jam 12 sekian. Karena pian janjian sama Nabi jam 12 siang. Suami pian gimana? Oh, biasanya dia kerja sampai sore. Dia tidak bakal tahu. Suaminya sudah keluar dari pagi, kerja sampai sore. Tiba-tiba ketika mahalul qiyam pas jam 12 siang, suaminya datang, muncul. Wah, perempuan Yahudi ini di dalam melihat, wah, kenapa si Din muncul ini? Akhirnya perempuan, kadang-kadang perempuannya akalnya panjang, Pak ya. Sebelum dia dimarahi, dia marah lebih dahulu. Kenapa pian datang jam segini? Biasanya pukul 4 datang. Suaminya sabar. Tunggu setelah selesai acara. Selesai acara, semua sudah makan, semua sudah pulang. Suaminya mengatakan, wahai istriku, tahukah kamu siapa yang nyuruh saya datang jam 12? Siapa yang datang ke dalam mimpimu tadi malam? Nabi Muhammad SAW. Setelah datang ke dalam mimpimu, dia datang ke dalam mimpiku. Kemudian dia mengatakan kepada aku, wahai laki-laki Yahudi, aku diundang oleh istrimu besok jam 12 siang, kamu harus datang. Maka aku pun datang. Wahai istriku, ini agama Islam, agama yang benar. Mari kita peluk agama Islam. Lihat berkat maulid. Bukan hanya bagi orang yang mengadakan maulid, bukan hanya bagi yang hadir, para tetangga pun dapat berkahnya maulid. Sampai wanita Yahudi dan suaminya bisa masuk Islam, bahkan sudah memandang wajah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Masih banyak kalau mau diceritakan berkah maulid. Cuman pertanyaannya, kenapa kita membesarkan kelahiran Nabi? Karena jawabannya satu, Allah sudah membesarkan kelahiran beliau. Maka mau tidak mau, kelahiran beliau pasti dibesarkan. Maka yang membesarkan, yang mengagungkan kelahiran beliau, sebagaimana tadi dikatakan oleh Imam Junaid al-Baghdadi, telah sempurna imannya, mendapatkan banyak sekali kebaikan. Bahkan Muhammad ibn Taimiyah, yang biasa disebut Ibn Taimiyah, yang terkadang dijadikan panutan sama RCTI, ya, RCTI, rombongan celana tinggi. Sukanya ngomong Ibn Taimiyah. Sekarang akunya lain lagi, Salafi, salah pikiran.
Padahal Muhammad ibn Taimiyah dalam kitabnya Iqtida'us Siratil Mustaqim, beliau mengatakan ta'zimul maulid wa ittikhadhuhu mawsiman qad yaf'aluhu ba'dun nas fayakunu lahu fihi ajrun 'azimun li husni qasdihi wa li ta'zimihi li nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang mengagungkan kelahiran Nabi Muhammad, bahkan memperingati kelahiran Nabi besar Muhammad, itu akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah karena niatnya yang baik dan karena mengagungkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuman sayang kalau sampean beli kitab Iqtida'us Siratil Mustaqim yang cetakan sekarang, kalimat tersebut dihapus. Ini kelakuan mereka sama dengan Yahudi. Yahudi kan begitu, menghapus kebenaran tentang Nabi Muhammad dalam kitab Taurat. Nah, ditiru sama ini RCTI. Jadi mereka itu memang golongannya Yahudi ingin memecah belah umat Islam. Na'udzubillahi min dzalik. Karena Allah sudah mengagungkan kelahiran beliau luar biasa. Tidak ada kelahiran yang diagungkan oleh Allah seperti kelahiran Nabi besar Muhammad. Luar biasa, sebelum kelahiran beliau, malam kelahiran beliau, dan setelah kelahiran beliau. Sebelum kelahiran beliau ada kejadian Abraha akan menyerang Ka'bah, dilindungi oleh Allah. Allah mengirim, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Silakan baca sendiri tafsirnya atau nanti akan dibawakan oleh Guru Subki kalau dibahas kelamaan. Pada malam kelahiran Nabi luar biasa. Banyak sekali, ada 14 simbol-simbol kerajaan yang jatuh hancur pada malam kelahiran Nabi Muhammad. Diwanil Kisra, Parsi, di Yunani, di Romawi, dan beberapa simbol-simbol kerajaan sampai sekitar 14. Ini adalah isyarat bahwasanya agama Islam akan menghancurkan pemikiran-pemikiran mereka yang salah, akan membenarkan jalan mereka yang salah, yang tersesat. Kemudian api abadi di Parsi, di Persia. Persia itu Iran, yang selama 1000 tahun tidak pernah padam pada malam kelahiran Nabi Muhammad. Kemudian ada seorang wanita yang pada malam itu keluar rumah di Mekah. Karena dulu yang namanya tempat buang air itu tidak bersambung dengan rumah. Bahkan di kota Madinah zaman dahulu, orang buang air itu di luar kota Madinah. Siang untuk laki-laki, malam untuk perempuan. Tapi sekarang di bawah masjid Madinah sudah ada toilet banyak. Adab, tidak ada adabnya sekarang orang-orang sekarang. Kayak itu Saudi, yang sekarang megang Saudi ya si RCTI itu. Imbasnya sampai ke negara kita ini. La ilaha illallah. Padahal pelihari kadang pernah kebanjiran ya. Tapi kadang-kadang celananya tingginya, aduh, pamer batis. Nah, pada malam kelahiran Nabi, ini wanita keluar rumah mau buang air. Dia ngelihat bintang. Dia lihat bintang nih, heran. Kok bintang ini tambah mendekat. Akhirnya karena takut dia batal buang air, pulang ke rumahnya. Kenapa? Karena saya takut bintang itu akan menimpa saya. Sehingga disebutkan oleh para ulama, bintang saja ingin menyaksikan kelahiran Nabi besar Muhammad. Mendekat.
فحين قرب أوان وضع هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب. Ketika mendekati kelahiran Nabi besar Muhammad SAW, langit bumi mengumumkan kelahiran beliau dan menyambut kelahiran beliau. Karena Rasulullah sendiri bersabda, "Ma min makhluqin fis samawati wal ardi illa wa ya'lamu anni Rasulullah ma khalal ins wal jin." Tidak ada satupun makhluk Allah di langit dan di bumi kecuali mereka tahu aku adalah utusan Allah, kecuali manusia dan jin. Kalau tidak dapat hidayah dari Allah, tidak akan tahu siapa Nabi Muhammad. Dan banyak kejadian-kejadian di alam yang menunjukkan kemuliaan malam kelahiran Nabi. Dan pada diri Nabi sendiri, kakek beliau Abdul Muttalib waktu itu sedang berada di Ka'bah. Kelahiran Nabi tidak jauh dari Ka'bah. Maka Abdullah bin Sayyidina Abdul Muttalib melihat ke rumah mantunya Sayyidatuna Aminah, ada cahaya yang terang benderang luar biasa. Maka beliau pun mendatangi rumah mantunya. Akhirnya beliau mendapat kabar telah lahir cucunya, anaknya Sayyidina Abdullah yang telah meninggal dunia, yaitu Nabi Muhammad SAW. Karena kita harus yakin Nabi, beliau sudah mengeluarkan hadisnya bahwasanya beliau itu terpilih dari golongan yang terpilih. Beliau itu dipersiapkan oleh Allah, diambil dari golongan keturunan Ismail yang termulia. Dari keturunan Ismail yang termulia adalah kaum Quraisy. Dari keturunan kaum Quraisy yang termulia adalah Bani Hashim. Dan dari Bani Hashim muncullah orang yang termulia, yaitu ayah beliau Sayyidina Abdullah dan juga ibu beliau Sayyidatuna Aminah. Dan beliau mengatakan, saya tidak keluar dari janin yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Suyuti beliau menghitung ibu Nabi sampai 500 ibu Nabi. Ulun dawan pian hafal berapa ibu? Ibu kita masih hafal. Ibunya ibu kita masih hafal. Neneknya ibu kita masih hafal. Ibunya lagi. Ini sampai 500 dihitung oleh Imam Suyuti. Ini ulama kita ini luar biasa, kadang main-main. Beliau mengatakan, aku mendapati semuanya adalah wanita-wanita yang salihah, wanita-wanita yang mulia yang memang dipersiapkan untuk kelahiran Nabi Muhammad. Pada malam kelahiran Nabi, yang menolong, yang membantu kelahiran beliau adalah Syafa', seorang bidan di zaman dahulu, membantu kelahiran beliau. Lahirnya luar biasa. Kada seperti bayi yang lain susah, bikin susah ibunya. Ketika lahir bikin susah ibunya, setelah lahir lebih menyusahkan ibunya lagi. Apalagi setelah besar, wah. Ini di Surabaya, di Wadah Ulun ya. Sampai-sampai ibu-ibu di Surabaya bilang, aduh nak, kamu kok kurang ajar nak. Kalau bisa dikembalikan ke perut ibu kembalikan kamu nak. Ini anak-anak zaman sekarang yang na'udzubillah minta di Surabaya, di Belehari lebih parah. Tapi tidak, insya Allah ya, dengan banyaknya majelis, insya Allah anak-anak kita jadi anak-anak yang baik. Amin ya Rabbal. Ibu beliau sendiri mengatakan, beliau tidak pernah merasakan sakit sama sekali, tidak pernah merasakan capek berat mengandung 9 bulan. Ulun kadang mengandung saja berat, jadi jalan berat, karena 100 kilo, turun-turunnya 5 kilo. Kalau sudah musim maulid sudah naik lagi sudah. Ini kadang merasakan berat sama sekali, seakan-akan kadang hamil. Dan tiap bulan didatangi oleh Nabi dan Rasul, memberi kabar gembira bahwasanya engkau akan melahirkan seorang termulia, Nabi akhir zaman. Kalau lahir beri nama Muhammad.
sudah mimpi tiap bulan. Bahkan pada malam kelahiran beliau disebutkan dalam kitab Taurat, kalau lahir Nabi akhir zaman, bintang ini disebutkan nama bintangnya, disebutkan derajatnya dalam kitab Taurat, akan berpindah tempat. Dan subhanallah, pada malam kelahiran Nabi itu bintang berpindah tempat, sehingga orang-orang ahli kitab Yahudi mereka mendatangi Mekah telah lahir tadi malam manusia yang termulia dari golongan kalian. Tanda-tandanya begini, di pundaknya baina katifaihi alamah. Dulu di zamannya guru sekumpul ada Al-Habib Ahmad Aini As-Segaf dari Hadramut yang dikenal dengan Al-Habib Baina Katifaihi, karena Sidin paling senang dengan qasidah Baina Katifaihi. Al-Habib Ahmad Aini ini datang ke Indonesia suatu ketika, pernah ingin naik kapal. Kada boleh sama orang-orang Habib naik kapal lama dari Banjar ke Surabaya. Naik pesawat saja 1 jam. Habib, wah, ulun di Hadramut sering naik pesawat, naik kapal kada pernah. Di sana laut jauh, ulun pengen naik kapal. Jangan Habib naik pesawat saja, Habib ini tiketnya sudah ada, kapal kada bisa jalan. Ada Sidin mengatakan, kamu mau tahu keramat saya? Kata Sidin. Kalau kamu mau tahu keramat saya, naikkan saya ke kapal, bisa jalan. Langsung diberitahu sama kapten, naikkan Habib ini, insya Allah kapalnya jalan. Oh, silakan masuk ke kamar dulu. Oh, nyaman, kamarnya kapten. Disebutkan dalam kitab Taurat juga, baina katifaihi, di antara 2 pundak Nabi itu ada tanda kenabian. Maka orang Yahudi ini mengatakan, telah ada lahir tadi malam, coba dicari, dan ketika ketemu Nabi Muhammad dilihat di antara kedua pundaknya pingsan Yahudi tadi. Ketika sadar, Yahudi tadi mengatakan, zahabatil nubuwah min Bani Israel, telah pergi kenabian dari kami Bani Israel. Sekarang Nabi yang termulia adalah dari kaum Arab, dari Bani Quraisy, dari Bani Hashim, Nabi Muhammad SAW. Kemudian kalau ulun lawan-pian lahir disertai dengan darah, hikmah terbesar supaya ulun lawan-pian ini selalu ingat bahwasanya ulun lawan-pian itu lahirnya dalam keadaan hina. Jangan berbangga diri dengan apa yang Anda miliki. Anda dijadikan oleh Allah sebagai dzurriyyat Nabi, sebagai habaib, bukan untuk berbangga diri. Anda dijadikan sebagai ulama, bukan untuk berbangga diri. Anda dijadikan sebagai orang kaya, sebagai pejabat dan lain sebagainya. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Semua nikmat yang ada pada dirimu itu semua dari Allah. Ingat ketika lahir kalian disertai dengan darah, sesuatu yang menjijikkan. Supaya kita ini tahu diri, supaya kita tetap tawadhu, rendah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan selalu bersyukuri nikmat Allah. Alhamdulillah. Dan juga yang dijadikan sebagai dzurriyyah Nabi itu harus bersyukur kepada Allah. Memang luar biasa dijadikan sebagai dzurriyyatun Nabi. Sampai-sampai disebutkan dalam suatu qasidah yang sering guru sekumpul membawakannya, ala baitin Nabi laital muluk, wahai keluarga Nabi, seandainya kemuliaan kalian ini bisa didapatkan dengan jabatan, dengan harta, dengan ilmu, dengan segala apapun, maka banyak orang yang bisa mendapatkannya. Tapi karena tidak bisa, kemuliaan itu datangnya langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Nabi Muhammad begitu lahir tidak disertai dengan setetes darah pun, kering. Fahuwa yuladu jafan, beliau dilahirkan kering, tidak disertai setetes darah pun, bahkan disertai oleh cahaya. Yang kata bidan beliau, syafa fa'adha'a lahu ma bainal masyriqi wal maghrib hatta nadartu ila ba'di qusurir Rum. Dengan cahaya yang keluar bersama Nabi besar Muhammad, cahaya tersebut menyinari
timur dan barat bumi, sehingga aku, kata siapa, yang di dalam rumah malam hari sebelum subuh dapat melihat sebagian gedung yang di Romawi. Jauh Romawi dengan Mekah. Jangankan malam-malam dalam kamar, sekarang coba bagi yang haji atau nanti kita umrah akan kita coba deh, naik gedung tertinggi di Mekah, kelihatan nggak sebagian gedung di Romawi? Kalau kelihatan berarti otaknya sudah konslet, sinting berarti. Kalau bukan sinting, pembohong ya. Jauh Romawi kada bakal kelihatan, dari gedung yang tertinggi, dari pesawat saja kada kelihatan. Ini dari dalam kamar. Bahkan ibu beliau, Sayyidatuna Aminah radhiyallahu anha wa ardhaha, beliau mengatakan, waqad ra'aitu a'naqal ibil fi Baghdad. Aku dengan cahaya tersebut dapat melihat leher-leher unta yang ada di Baghdad, Irak. Luar biasa. Para ulama mentafsirkan cahaya yang keluar bersama Nabi Muhammad adalah isyarat bahwasanya agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad akan tersebar sampai seluruh penjuru dunia, dan betul luar biasa. Dan beliau lahir kada seperti ulun lawan pian menangis. Beliau sujud, lahir langsung sujud, kuat, tangan sidin kuat. Coba sekarang bayi paksakan sujud, patah tangannya. Jangan dicoba, ada tulisannya, jangan dicoba di rumah. Ini khusus untuk Nabi Muhammad SAW. Kuat sidin sujud dan berzikir, tangannya menunjuk ke atas, berzikir kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang mengatakan zikirnya subhanaka al-jalalur rafi', maha suci engkau ya Allah, al-jalal yang maha tinggi, maha mulia, maha besar, yang sangat tinggi. Ada juga yang mengatakan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, sehingga di dalam qiyam maulid kita membaca seperti itu, subhanallah sebelum qiyam ya, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Karena ada riwayat Rasulullah zikirnya itu ketika lahir menunjukkan betapa dekatnya beliau ketika lahir dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sudah lahir berapa tahun, kadang-kadang kada dekat sama Allah, kadang-kadang masih maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah tua kadang-kadang, na'udzubillah, masih mau memandang hal yang diharamkan oleh Allah, masih mau melakukan hal yang diharamkan oleh Allah, diharamkan oleh Nabi. Nabi semenjak lahir menunjukkan kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian masih banyak. Nah, di antara kemuliaan kelahiran Nabi, pada malam kelahiran Nabi, iblis teriak luar biasa sampai semua anak buahnya ngumpul. Bos, ada apa bos? Kenapa kamu kok teriak kayak orang stres? Teriakan ini pernah kamu teriakan ketika lahirnya Isa bin Maryam. Kenapa kamu teriak lagi? Dan teriakannya lebih hebat. Telah lahir malam ini manusia yang mulia yang akan ngacak-ngacak kita. Coba cari kabar, ada di mana? Katanya anak buahnya, ente kan bos, pian kan bos, dia lebih tahu dari kita. Akhirnya si iblis dengan pengetahuannya, iblis itu alim, alim. Buktinya ketika dia ditanya oleh Allah, kenapa kamu tidak sujud kepada Adam? Dia bisa jawab. Itu menunjukkan iblis punya ilmu. Ana khairun minhu, saya lebih baik dari Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Memang yang namanya api kelihatannya lebih baik dari tanah. Bisa masak dengan tanah? Nggak bisa. Masak dengan api lebih bermanfaat api daripada tanah. Ini menunjukkan pintarnya si iblis. Pintar tapi salah. Ya seperti tadi salaf itu salah pikiran. Akhirnya si iblis tahu, oh ini di Mekah.
Dan memang disebutkan dalam beberapa kitab bahwasanya kenapa bayi lahir itu nangis ada dua sebab. Kalau bukan sebab yang pertama karena disentuh oleh iblis dan tangannya itu kasar sehingga nangis. Sebab yang kedua karena dia berada di dalam janin ibunya, dia merasakan nikmat. Begitu keluar kena angin bumi yang dingin, dia kaget teriak nangis. Nah memang si iblis setiap bayi lahir, kadang-kadang bukan hanya dia, kadang-kadang dia nyuruh anak buahnya untuk mengganggu bayi yang sedang lahir. Sehingga kita disunahkan oleh Nabi, kalau kita memiliki bayi yang lahir langsung diadani dan diiqamati sehingga tidak terganggu selama-lamanya oleh si iblis dan anak buahnya. Maka si iblis ketika akan mendekati rumah kelahiran Nabi, tempat kelahiran Nabi, Allah memerintahkan Jibril usir si iblis, ditendang sama Jibril. Karena iblisnya gede ya, kuat. Kalau udah lawan dia yang ditendang sama Jibril, habis. Ditendang sama Jibril, disebutkan diriwayatkan terlempar sampai ke Aden di Yaman, ribuan kilo tendangannya si Jibril. Kalah David Beckham ya. Luar biasa tendangannya Jibril, sekali ditendang 12 pas langsung sampai ke Aden. Dilindungi kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga Allah menghadirkan bidan yang hissi dan bidan yang ma'nawi. Yang hissi Sayyidatuna Syafa', yang ma'nawi yang kadang nampak yaitu Sayyidatuna Maryam dan Sayyidatuna Asia. Wa ma'ahuma minal huril 'ain. Dan bersama mereka ada 50.000 bidadari yang menyambut kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangankan dari semua yang diceritakan, masih banyak lagi yang belum saya ceritakan karena waktu ya. Dari satu saja yang kita ceritakan, pantas nggak kelahiran beliau dibesarkan? Sangat pantas. Supaya kita tetap ingat betapa mulianya beliau. Dari lahir saja sudah mulia. Sehingga ketika hidup beliau luar biasa kemuliaannya. Para ulama kita mengatakan seandainya saya disuruh untuk mensifatkan Nabi besar Muhammad, seandainya semua air di muka bumi ini menjadi tinta, semua pohon di atas muka bumi ini menjadi kertas, semua manusia di atas muka bumi ini menjadi penanya untuk menulis tentang Nabi Muhammad, sampai semuanya habis, belum habis tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sangat mulia. Sampai-sampai istri beliau sendiri ketika ditanya bagaimana akhlaknya Nabi, kadang bisa menjawab, hanya menjawab kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Nabi adalah Al-Quran. Luar biasa. Tidak ada yang bisa menceritakan seluruhnya tentang Nabi. Tapi yang perlu kita ingat betapa cinta, betapa sayang, betapa perhatian beliau kepada kita sebagai umatnya. Beliau lebih perhatian kepada kita daripada orang tua kita, daripada ibu kita sendiri. Beliau lebih cinta kepada kita. Bahkan beliau rindu ingin bertemu dengan kita. Seandainya saya bisa bertemu dengan kekasih-kekasihku, kata Nabi. Para sahabat yang di hadapan beliau mengatakan, ya Rasulullah, bukankah kami kekasih? Kamu sahabatku, kekasihku. Kaum yang datang setelah kalian dari zaman tabi'in sampai sekarang, sampai hari kiamat, mereka beriman kepadaku sebagaimana iman kalian, dengan tanpa melihat aku, dan mereka cinta kepadaku sebagaimana cintanya kalian. Dengan dua modal kita akan menjadi kekasih Nabi. Dan pintu untuk sampai kepada Allah hanya lewat Nabi Muhammad. Tidak ada pintu yang lain ditutup sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukum. Untuk mendapatkan kecintaan Allah harus ittiba, ikut kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita lihat hamba-hamba Allah yang mengikuti Nabi, yang ittiba kepada Nabi, dicintai oleh Allah.
Kalau sudah dicintai oleh Allah, luar biasa kehidupannya, nyaman di dunia, di kuburan, dan kelak di akhirat. Satu, ittiba, mengikuti Nabi Muhammad SAW. Nah, kita hidup ini hadirin hadirat kada lama. Sebentar lagi kita akan meninggal dunia. Kita semua ini calon mati, bakal mati kita ini. Nah, apa yang akan kita bawa ke alam kubur kalau bukan ittiba kepada Nabi, mengikuti Nabi Muhammad. Kita lihat luar biasa beliau dengan kehidupan yang miskin. Ini sekarang kadang-kadang ada orang masih mengeluh, saya tetap sholat, saya sudah sholat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, kok masih miskin aja. Oh, pian miskin kah? Iya, punya HP, punya. Miskin punya HP. Masya Allah. Tidur di kasur, iya. Nabi kadang pernah tidur di kasur, tapi kadang pernah mengeluh. Bahkan sholat beliau, sholat malamnya 8 rakaat. Pernah Abdullah bin Abbas ikut, rakaat pertama membaca 7 juz Al-Quran. Langsung Sidin Abdullah bin Abbas tobat, karena mau ikut Nabi Muhammad lagi. 7 juz rakaat pertama. Sehingga pantas kalau disebutkan oleh Sayyidatuna Aisyah, diriwayatkan hadis, beliau sholat terlalu lama berdiri sampai bengkak kakinya. Jangankan 7 juz, belum 1 jam sudah sakit nih kaki. Kalau sudah berdiri lama itu sakit kaki kita, bujur. Ini padahal masih pindah-pindah. Bagaimana dengan sholat yang khusyuk? Nabi kalau sholat khusyuknya luar biasa. Tapi kadang-kadang Nabi diingatkan sama Allah, ini lihat, ini sebagai imam yang sempurna. Pernah Nabi sholat berjamaah menjadi imam, mendengar bayi menangis, beliau mempercepat sholatnya. Diingatkan sama Allah, jangan lama-lama, percepat sholat, ada bayi yang menangis. Setelah sholat, para sahabat bilang, ya Rasulullah, kok gak seperti biasanya, kamu sholatnya kok cepat tadi? Iya, saya mendengar ada bayi menangis, saya takut ibu si bayi tadi terganggu kekhusyuan sholatnya dengan tangisan anaknya. Ini imam yang luar biasa. Sekarang imam kadang-kadang merasa suaranya bagus, wah, bahkan ta'awud dikeraskan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Subhanallah, a'udzubillahi min. Imam saya empang ini, katanya orang Jawa. Imam sudah miring otaknya. Kada peduli. Oh, yang penting kan ulun. Oh, yang penting ulun orang tua. Oh, yang penting ulun orang alim. Oh, yang penting. Oh, salah sendiri kenapa bawa anak-anak ke masjid? La ilaha illallah. Ini Nabi ada di dunia untuk dicontoh. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Untuk dicontoh. Oleh siapa? Siapa lagi kalau bukan oleh kita? Oleh umatnya. Dan terakhir, hadirin hadirat, ulun mau ngasih amalan ya, supaya kita pulang dari majelis ini ada oleh-oleh. Amalannya, Nabi SAW bersabda di dalam suatu hadis, barang siapa yang bersalawat kepadaku 10 kali di pagi hari dan 10 kali di sore hari, maka dia berhak mendapatkan syafaatku kelak di hari kiamat. 10 kali di pagi hari, 10 kali di sore hari. Berat apa tidak? Kada, istiqomahnya yang kadang-kadang berat. Tapi kita harus ingat, kalau perlu ditulis di rumah, kalau perlu di pengingat HP ditulis, sudahkah Anda sholawat? Kalau perlu kita bilang sama anak istri, ayo disampaikan ini kepada anak istri yang di rumah. Ayo mulai sekarang 10 kali pagi hari, 10 kali sore hari. Kalau ada yang lupa, saling mengingatkan supaya seberataan mendapatkan syafaat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mohon kehadiran Allah dengan berkat kehadiran kita di majelis maulid ini, dengan berkat rahmat Allah, dengan berkat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan berkat para nabi, para rasul, dengan berkat para keluarga Nabi, para keturunan Nabi, dengan berkat para ulama pewaris Nabi, dengan berkat husnudzan kita kepada Allah, dengan berkat para sahabat Nabi bi ahlil badar ya Allah, dengan berkat orang yang dikabulkan oleh Allah
Allah doanya dalam majlis kita ini. Kita mohon bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, kami mengakui banyak dosa yang telah kami lakukan ya Allah, banyak kemaksiatan yang telah kami lakukan ya Allah. Ya Allah, seharusnya dengan dosa, dengan kemaksiatan kami tidak pantas hadir di majlis yang mulia ini ya Allah. Tapi kecintaan-Mu telah Engkau tunjukkan kepada kami ya Allah, dengan memudahkan kami hadir di majlis ini ya Allah, tidak lain dan tidak bukan supaya Engkau bisa mengampuni dosa kami ya Allah. Maka ampunilah semua dosa kami ya Allah, ampunilah semua dosa orang yang kami cintai ya Allah, hapuskanlah semua kemaksiatan kami dan mereka ya Allah, terimalah semua amal ibadah kami dan mereka ya Allah. Ya Allah, lipat gandakanlah pahala dari semua amal ibadah kami dan mereka ya Allah. Jadikanlah kami dan semua orang yang kami cintai sebagai hamba-hamba-Mu yang beriman, yang bertakwa, yang saleh salihah, yang mudah untuk melaksanakan taat kepada-Mu ya Allah, mudah pula menjauhi segala macam kemaksiatan ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, bantulah kami dan orang-orang yang kami cintai dalam beribadah kepada-Mu dengan sebaik-baiknya ibadah, dalam berzikir, dalam bersyukur, bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikanlah kami sebagai hamba-hamba-Mu dan orang yang kami cintai sebagai hamba-hamba-Mu yang berbahagia di dunia, di kuburan, dan kelak di akhirat. Hidupkanlah kami dan mereka dalam keadaan Islam, cabutlah nyawa kami dan mereka dalam keadaan Islam. Kelak di hari kiamat bangkitkanlah kami dan mereka ya Allah bersama orang-orang yang beriman di bawah kepemimpinan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, dekatkanlah kami dan orang yang kami cintai kepada-Mu ya Allah, kepada Nabi Muhammad ya Allah, kepada para habaib keturunan Nabi ya Allah, kepada para ulama pewaris Nabi ya Allah, kepada kebaikan dan orang-orang baik ya Allah, kepada para aulia-Mu ya Allah, kepada ahli surga dan amalan-amalan ahli surga. Jauhkanlah kami dan mereka ya Allah dari tipu daya jin, syaitan, manusia, Yahudi dan Nasara, nafsu dan hawa dan dunia. Jauhkanlah kami dan mereka ya Allah dari keburukan zaman ini dan keburukan orang-orang di zaman ini. Jauhkanlah kami dan mereka ya Allah dari kemaksiatan dan ahli maksiat. Jauhkanlah kami dan mereka ya Allah dari ahli neraka dan amalan-amalan ahli neraka. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, Engkau telah mengampuni banyak dosa, banyak kesalahan dengan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, mereka bukan umat Nabi, Engkau ampuni berkat Nabi ya Allah. Kami umatnya ya Allah, memohon kepada-Mu ya Allah. Kami mengangkat tangan ya Allah dari hati kami yang paling dalam ya Allah. Pada malam hari ini kami betul-betul bertobat ya Allah dari segala macam perbuatan dosa dan kemaksiatan yang pernah kami lakukan ya Allah. Maka dengan berkat Nabi Muhammad ya Allah, terimalah taubat kami ya Allah, terimalah taubat kami ya Allah, terimalah taubat kami ya Allah dan orang-orang yang kami cintai ya Allah. Dan mulai malam ini ya Allah, dengan berkat Nabi Muhammad ya Allah, bimbinglah kami dan orang-orang yang kami cintai ya Allah agar selalu berjalan di jalan yang Engkau ridhai ya Allah, jauh dari jalan yang Engkau murkai ya Allah, berjalan taat kepada-Mu, kepada Nabi Muhammad ya Allah, jauh dari segala macam kemaksiatan dan perbuatan dosa ya Allah. Ya Allah, kabulkanlah semua hajat kami, hajat para habaib, hajat guru suki, hajat guru agama, hajat orang yang kami cintai, hajat segala donatur, semua donatur yang menyumbang acara pada malam hari ini ya Allah. Kabulkanlah hajat kami dan mereka berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kabulkanlah doa kami dan mereka berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikanlah permintaan kami dan mereka berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudahkanlah urusan kami dan mereka berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panjangkanlah umur kami dan mereka ya Allah di jalan taat kepada-Mu, taat kepada Nabi Muhammad dalam keadaan sehat wal afiat berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau sudah sampai ajal kami dan mereka ya Allah, cabutlah nyawa kami dan mereka dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Mudahkanlah ketika sakaratul maut mulut kami dan mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah
kematian kami dan mereka, tempat kami dan mereka adalah surga ya Allah. Sehingga kami dan semua orang yang kami cintai rindu ingin bertemu denganmu, Engkau pun rindu ingin bertemu dengan kami dan mereka. Keluarga kami yang sudah meninggal dunia ya Allah, terutama yang dihajatkan pada malam hari ini ya Allah, angkatlah siksa kubur dari mereka ya Allah, berikanlah nikmat kubur kepada mereka ya Allah, jadikanlah kuburan mereka taman daripada taman surga ya Allah. Kelak di hari kiamat, bangkitkanlah kami dan semua orang yang kami cintai dalam keadaan baik, wajah bercahaya, tangan kaki bercahaya, rambut kepala bercahaya, sehingga diakui sebagai umatnya oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat dari siksa di padang mahsyar ya Allah, selamat dari siksa di neraka ya Allah, mendapatkan syafaat Nabi Muhammad ya Allah, berdiri di safnya Nabi Muhammad, memandang wajah Nabi Muhammad, mencium tangan Nabi Muhammad, menikmati keindahan Nabi Muhammad, menikmati ketampanan Nabi Muhammad ya Allah. Nabi-Mu telah mengatakan, sungguh celaka orang yang tidak memandangku kelak di hari kiamat ya Allah. Kalau kami tidak memandang beliau di dunia, kami ridha ya Allah, tapi kelak di hari kiamat izinkanlah kami dan semua orang yang kami cintai memandang wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Kami tahu, kami sadar, kami yakin yang dapat menghalangi mata kami memandang wajah beliau adalah kemaksiatan dan perbuatan dosa ya Allah. Maka kami mohon ya Allah, mulai sekarang berikanlah taufik dan hidayah di dalam hati kami dan semua orang yang kami cintai, sehingga kami dan mereka benci akan segala macam kemaksiatan dan perbuatan dosa, sehingga kami dan mereka jauh dari segala macam kemaksiatan dan perbuatan dosa. Ingatkanlah kami ya Allah, ingatkanlah kami dan orang yang kami cintai ya Allah, kalau berbuat dosa atau bermaksiat ya Allah, berikanlah peringatan kepada kami dan mereka, sehingga kami sadar dan bertobat kepadamu, dan tidak ada sesuatu pun yang dapat menghalangi kami dan mereka memandang wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Para sahabat yang merasakan betapa nikmatnya duduk bersanding bersama Nabi, masih tetap meminta untuk dapat berkumpul dengan beliau di hari kiamat ya Allah. Kami belum pernah merasakan nikmatnya berkumpul dengan beliau ya Allah. Kami belum pernah merasakan nikmatnya memandang wajah beliau ya Allah. Kami belum pernah merasakan nikmatnya mencium tangan beliau ya Allah. Kami belum pernah merasakan nikmatnya mendengar ucapan-ucapan beliau ya Allah. Kami belum pernah merasakan nikmatnya bagaimana duduk memandang dan bersanding selalu dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kami mohon ya Allah, sebagaimana Engkau hadirkan kami di majelis maulid pada malam hari ini untuk memperingati maulid Nabi, untuk memperingati kelahiran Nabi bersama para habaib, para ulama, dengan berkat Nabi, kumpulkanlah kami dan semua orang yang kami cintai kelak di hari kiamat bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masuk surgamu ya Allah bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruquna min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alna wa la fina wa la 'anna wa la 'an hawalaina wa la 'an ahlina wa la 'an auladina wa la 'an ahbabina wa la walidina matrudan wa la shaqiyya wa la mahruma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam bi fadli subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wal 'afwu minkum. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi